Welcome to our channel. Kerajaan Arab Saudi sangat memperhatikan dan merawat kota yang setiap tahunnya dikunjungi jutaan muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan demi memperluas daya tampung Masjidil Haram, pemerintah kerajaan menjadikannya kawasan megapolitan. Namun sungguh sangat menyayat hati bila mengetahui bahwa hal tersebut mengakibatkan dihancurkannya sekitar 95% lebih warisan bersejarah yang erat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sajakah situs bersejarah yang dihancurkan tersebut? Data Fakta telah merangkum beberapa situs Islam yang dihancurkan di Arab Saudi dalam ulasan berikut ini. Kawasan kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tentunya sangat dijunjung tinggi oleh muslim di seluruh dunia. Dan khusus untuk Arab Saudi, negara ini patut berbangga karena Rasulullah berasal dari tanah Arab. Namun sayangnya, pemerintah Arab Saudi justru menggusur kawasan yang diduga merupakan tempat lahir Nabi Muhammad SAW demi mendirikan istana kepresidenan. Perusahaan pengembang Arab Saudi, yakni Grup Saudi Bin Laden, yang dibawahi oleh keluarga kerajaan Saudi, mengajukan proyek yang dinilai kontroversial. Bagaimana tidak? Proyek renovasi Masjidil Haram yang membangun kompleks modern itu diketahui berada di lokasi yang diduga sebagai tempat lahir Nabi. Proyek tersebut ditaksir senilai miliaran dolar Amerika Serikat. Bahkan agar kompleks itu dapat berdiri, perpustakaan suci yang berada di atas tiang juga dihancurkan. Kawasan itu diganti dengan stasiun kereta untuk mengangkut para jemaah haji atau sebuah perpustakaan baru. Begitulah, sangat memilukan dan menyedihkan memang, manakala sebagian besar penganut agama Islam tidak tahu kawasan tersebut telah dialih fungsikan. Jannatul Baqi. Situs satu ini juga tidak kalah penting bagi sebagian umat muslim seluruh dunia. Situs ini merupakan area pemakaman keluarga Nabi Muhammad SAW atau Jannatul Baqi. Ya, banyak tokoh penting yang dimakamkan di sini, seperti Sofiyah bibi Rasulullah, Ibrahim putra baginda Nabi, dan masih banyak lagi termasuk putra Umar bin Khattab dan ibu Ali bin Abi Thalib. Pemerintah Arab Saudi beralasan bahwa butuh banyak biaya untuk merawat dan merekonstruksi situs-situs yang bangunannya diketahui sudah banyak yang rusak. Menurut mereka, sangat boros bila membuang uang negara hanya untuk memperbaiki pemakaman Jannatul Baqi. Jadi, mereka memilih untuk menghancurkannya saja. Namun sangat ironis, mengingat tidak lama pasca memberikan alasan keuangan tersebut, pemerintah Saudi mendirikan hotel mewah dengan jam raksasa di wilayah sekitar Ka'bah. Rumah Khadijah. Rumah istri baginda Rasulullah, Siti Khadijah, juga menjadi salah satu situs yang dihancurkan. Pihak pemerintah kerajaan Saudi ini memang tidak tanggung-tanggung dalam melenyapkan situs atau berbagai saksi sejarah atas diri Nabi Muhammad. Benar saja, mengutip laporan Merdeka.com, perluasan Masjid Al-Haram ternyata juga harus mengorbankan rumah Khadijah. Dan hal yang dianggap keterlaluan bukan hanya tentang penggusuran rumahnya, tapi kawasan bekas rumah yang dihuni oleh istri Nabi tersebut diperuntukkan sebagai toilet umum. Toilet sendiri mempunyai persamaan dengan ruang kecil yang digunakan untuk membuang kotoran. Nah, hal inilah yang dinilai sebagai penghinaan atas istri Rasulullah oleh sebagian umat muslim dunia. Rumah yang pernah dihuni Rasulullah. 2 dekade belakangan ini, The Gulf Institute yang berkantor pusat di ibu kota Washington DC, Amerika Serikat, menyebutkan tentang rumah yang pernah dihuni oleh Rasulullah ikut tergusur. Badan ini mengungkapkan bahwa Arab Saudi menghancurkan sebanyak 95% dari seluruh bangunan yang berusia lebih dari 1000 tahun di Mekah dan Madinah. Maka wajar saja jika proyek perluasan Masjid Al-Haram yang digarap pemerintah kerajaan menuai pro dan kontra. Sebab kawasan di sekitar Ka'bah kini bermunculan pusat perbelanjaan,
hotel, dan juga gedung tinggi. Area tersebut pada saat ini terdapat kompleks Jabal Umar yang terdiri atas apartemen, hotel, dan menara jam tertinggi di dunia. Namun lagi-lagi agar dapat mewujudkan proyek tersebut, Kerajaan Arab Saudi harus menghancurkan benteng Al-Yad yang pernah dibangun di masa Kekhalifahan Utsmaniyah. Bahkan pada kawasan kompleks ini terdapat rumah yang pernah dihuni oleh Nabi Muhammad SAW yang berubah fungsi menjadi perpustakaan masjid. Al-Ma'la. Kerajaan Arab Saudi tidak hanya menghancurkan Jannatul Baqi, tetapi juga pemakaman Al-Ma'la. Pemakaman ini sudah ada sejak zaman Arab Jahiliyah, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan diutus sebagai Nabi dan Rasul di Mekah. Kata Ma'la berasal dari bahasa Arab yang berarti tanah yang lebih tinggi, sebab posisi kawasan tersebut terletak di Jalan Al-Hajun Mekah yang berada di kaki Bukit Hujun. Nama lengkapnya yakni Maqbarah Jannatul Ma'la dan sebagai pemakaman umum bagi warga lokal dan jemaah haji. Ma'la punya kisah sejarah yang penting bagi pemeluk agama Islam sehingga kerap dikunjungi walaupun terkadang hanya boleh dari luar pagar. Bahkan beberapa makam keluarga Rasulullah Muhammad SAW dan tokoh penting dari sejarah Islam berada di Ma'la, seperti istri Nabi Muhammad Khadijah dan dua putra Nabi Muhammad yakni Al-Qasim dan Abdullah. Selain itu kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib serta Abu Thalib pamannya juga berada di Ma'la. Pada masa awal kawasan Ma'la dilengkapi dengan bangunan yang tinggi dan berukuran besar. Namun sejak Raja Abdul Aziz As-Saud berkuasa yang juga merupakan pendiri dari Kerajaan Saudi, seluruh bangunan tersebut dihancurkan. Benteng Ajyad. Kekokohan benteng bersejarah di kota Mekah tidak ditemukan lagi. Seperti pada poin-poin sebelumnya bahwa benteng Ajyad juga digusur untuk kepentingan proyek. Seperti yang dilansir dari laman republika.co.id, benteng Ajyad merupakan benteng yang didirikan oleh penguasa Utsmani di kota Mekah pada tahun 1775 Masehi. Benteng ini dibangun untuk melindungi Ka'bah dan kota Mekah dari serangan pihak musuh. Benteng tersebut meliputi 23.000 meter persegi pegunungan Bulbul, tetapi dimusnahkan pada tahun 2002. Penggusuran benteng ini guna melancarkan proyek pembangunan Abraj Al-Bait Towers yang terdiri atas apartemen, hotel bintang 5, dan juga pusat perbelanjaan. Pemusnahan benteng Ajyad yang mempunyai nilai sejarah bagi umat Islam banyak memicu protes, termasuk dari pemerintah Turki. Namun pemerintah Arab Saudi tetap mengizinkan proyek dilaksanakan. Walaupun benteng Ajyad ini punya nilai historis yang sangat kental, tetapi benteng tersebut tidak termasuk sebagai situs bersejarah yang dilindungi oleh UNESCO. Rencana penggusuran makam Rasulullah. Mungkin inilah hal yang paling memilukan dari berbagai penghancuran situs bersejarah di Arab Saudi. Bagaimana tidak? Kerajaan Arab Saudi diduga berencana untuk menggusur pemakaman Nabi Muhammad beserta dua sahabatnya. Area pusara Rasulullah ini sendiri terletak di ruangan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Hal ini direncanakan demi memperluas kawasan Masjid Nabawi. Tetapi wacana pemerintah negara petrodolar itu sungguh mencemaskan karena perluasan yang dilakukan di sebelah barat bukanlah hal biasa. Jika dilanjutkan, proyek tersebut dinilai akan mengakibatkan murka banyak pihak. Namun hingga saat ini, hal tersebut masih sebatas wacana. Itulah tadi sejumlah fakta tentang berbagai situs bersejarah Islam di Arab Saudi yang dihancurkan. Bagaimana menurut kalian dengan kebijakan pihak kerajaan Saudi ini?